Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Teori Keunikan Individu Golden Alport. Sebelum kami memasuki kepada materinya, ada baiknya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novi Andriani dan rekan saya Dina El Hikmarosa. Biografi Golden Alport. Golden Alport lahir pada 11 November 1897 di Montezuma, Indiana. Anak keempat dan anak bungsu laki-laki dari pasangan Joe Alport dan Nellie Wills Alport. Sejak dini Alport lebih suka membaca daripada bermain. Pada tahun 1919 Alport masuk ke Harvard. Golden menekankan pada keunikan individual. Ia yakin bahwa usaha untuk mendeskripsikan manusia dalam bentuk sifat yang umum merampas keunikan individu mereka. Latar belakang teori keunikan individu. Alport tidak setuju dengan teori psikoanalisis. Menurutnya, manusia normal adalah manusia yang rasional yang diatur terutama oleh tujuan kesadarannya yang berakal di masa kini dan masa yang akan datang, bukan di masa lalu. Prinsip dasar tingkah laku adalah terus-menerus bergerak mengalir. Karena itu, konsep utama teori ini menyangkut motivasi. Kepribadian adalah organisasi dinamika dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaian yang unik dengan lingkungannya. Definisi kepribadian ini memiliki 3 unsur pokok. Yang pertama ada dinamik, yang kedua sistem, yang ketiga determin. Menurutnya, karakter mengesahkan suatu aturan tingkah laku dengan mana orang atau perbuatannya akan dinilai. Orang sering digambarkan memiliki karakter yang baik atau buruk. Karakter berseberangan dengan kepribadian yang menggambarkan deskripsi tingkah laku yang bebas dari penilaian. Karakter adalah kepribadian yang menilai dan kepribadian adalah karakter yang tidak menilai. Terdapat 4 struktur kepribadian. Yang pertama itu ada sifat trait, yang kedua trait, habit, attitude. Yang ketiga itu ada trait dan konsisten pribadi. Yang keempat itu proprium. Alport membedakan antara trait umum dengan trait individual. Trait umum adalah sifat-sifat yang dimiliki bersama oleh banyak orang. Dipakai untuk membandingkan orang dari latar budaya yang berbeda, yang didasari oleh persamaan, evaluasi, dan pengaruh sosial. Yang kedua itu ada trait individual adalah trait umum pada diri seseorang yang unik bagi orang itu. Khas dan sifat unik itu merupakan gambaran yang tepat dari struktur kepribadian seseorang. Tingkat disposisi personal. Yang pertama itu ada disposisi kardinal. Adalah sifat luar biasa khas yang hanya dimiliki beberapa orang. Yang kedua itu ada disposisi sentral, adalah sifat yang menjadi ciri khas seseorang menjadi titik pusat tingkah lakunya. Yang ketiga itu ada disposisi sekunder, adalah sifat yang tidak umum dan kurang penting untuk menggambarkan kepribadiannya. Trait, habit, attitude, dan ada 4 hal yang membedakannya. Yang pertama itu sifat adalah stimuli yang mirip penentu kecenderungan yang bersifat umum. Yang kedua itu ada sikap adalah lebih umum dibandingkan habit tetapi kurang umum dibandingkan trait. Yang ketiga itu ada kebiasaan adalah berfungsi sebagai penentu kecenderungan habit bersifat khusus. Yang keempat itu ada tipe akan mengelompokkan manusia menjadi beberapa jenis model tingkah lakunya. Trait dan konsisten pribadi. Trait dimiliki seseorang melalui kerjasama atau aspek-aspek keturunan dengan aspek lingkungan belajar. Ketika suatu trait sudah menjadi bagian dari kepribadian seseorang, maka trait itu akan menjadi penentu model respon terhadap stimuli yang mirip. Trait membuat tingkah laku orang menjadi konsisten karena memakai pola sesuai dengan trait yang dimilikinya. Proprium. Proprium adalah sesuatu yang kita pikirkan saat kita sadar, sesuatu yang hangat, sentral, dan privat dalam kehidupan kita sehingga menjadi inti dari kehidupan. Pengertian proprium ini mencakup semua aspek kepribadian yang menimbulkan kehidupan emosional individu menjadi berbeda-beda, membuat kehidupan diri menjadi terpisah dari orang lain, dan menciptakan identitas dari sikap, persepsi, dan tujuan hidup seseorang. Baiklah, materi selanjutnya kita masuk ke dalam 8 aspek proprium yang berkembang mulai dari bayi sampai dewasa.
Usia 0-3 tahun berkembang 3 aspek proprium. Yang pertama, aspek diri fisik. Munculnya kesadaran tentang fisik, ini tanganku, ini jariku, yang tampak dari usaha untuk memanipulasikannya secara sengaja. Yang kedua, aspek identitas diri. Anak menyadari bahwa dirinya tetap orang yang sama walaupun terus berubah berkembang, ditandai dengan mengenal nama diri sebagai identitas utama. Yang ketiga, aspek bangga diri. Mengembangkan perasaan bangga dengan kemampuan diri sendiri. Anak berjuang menjadi awal atau penyebab dari sesuatu, permainan membangun atau merusak, eksplorasi terhadap lingkungan. Usia 4-6 tahun muncul dan aspek proprium. Ada 2. Yang pertama, aspek perluasan diri. Anak mulai menyadari keberadaan objek dan orang lain dan mengidentifikasi objek-objek yang menjadi bagian milik mereka. Anak mulai berbicara tentang mainanku, ayahku, sekolahku. Yang kedua, aspek gambaran diri. Pandangan aktual dan ideal ini berkembang melalui interaksi dengan orang tuanya, yang membuat anak menjadi sadar mengenai apa yang menjadi harapannya dan tingkah laku yang memenuhi harapan dan memberi kepuasan atau tidak memenuhi harapan sehingga tidak memberi kepuasan. Usia 6-12 tahun. Yang pertama, aspek penguasaan rasional. Muncul sesudah anak menyadari diri memiliki kemampuan berpikir rasional yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah. Anak menyadari dirinya dapat menangani masalah secara rasional dan logis. Ada usia remaja, terutama aspek berusaha memiliki, yang mencakup tujuan jangka panjang atau extension, long range purpose, dan distance goal. Pandangannya mengarah ke masa depan, dan untuk itu dia menyusun rencana-rencana. Menurut Alport, baru ketika orang dapat membuat rencana berjangka panjang, bangunan safe menjadi lengkap. Yang terakhir, ada usia dewasa. Yang pertama, diri sebagai si tahu. Totalitas dari 7 aspek yang terdahulu. Kesadaran tentang diri sendiri. Self bukan bagian yang terpisah dari kepribadian. Bukan ini atau pusat yang kemudian mengatur, mengorganisir, dan menjalankan sistem kepribadian. Selanjutnya, ada perkembangan kepribadian. Perkembangan masa bayi. Alport memandang bayi yang baru lahir sebagai makhluk hereditas, primitive drive, dan refleks behavior. Tingkah laku bayi sebagian besar dapat dijelaskan sebagai kegiatan umum atau kumpulan respon-respon yang tidak jelas yang melibatkan sistem otot. Bayi dapat memberi respon spesifik dalam bentuk refleks seperti mengisap dan menelan. Menurut Alport, sumber motivasi tingkah laku bayi adalah arus aktivitas yang mengatur bayi untuk bereaksi. Sesuai dengan tingkat perkembangan bayi, motivasinya lebih syarat dan warna biologis. Tegangan menuntut kepuasan dan menghindari rasa sakit. Berarti kehidupan pertama tidak penting dalam perkembangan kepribadian. Walaupun pada pertengahan tahun pertama ini, bayi mulai mengembangkan kualitas tingkah laku yang menunjukkan perbedaan ekspresi emosi. Secara umum, orok dilahirkan sebagai makhluk hidup yang tidak tahu apa itu lapar, mengompol, dan sakit. Ini disebut Alport sebagai berpusat pada kesendirian atau solo contract, dan bukan berpusat pada diri atau self contract, karena perasaan diri pada masa itu belum ada. Baru dalam tahap-tahap berikutnya, bayi mengembangkan motif yang hampir tidak lagi berhubungan dengan motif asli dari tingkah laku itu. Selanjutnya ada perkembangan masa dewasa. Penentu tingkah laku dewasa yang matang adalah seperangkat sifat yang terorganisir dan seimbang yang mengawali dan membimbing tingkah laku sesuai dengan prinsip otonomi fungsional. Bagaimana trait itu berkembang tidak penting bagi Alport karena di usia dewasa mereka memperoleh kekuatan motifnya dari sumber kekinian. Masa lalu tidak penting kecuali hal itu tampak dinamik aktivitas masa kini. Secara umum, traits berfungsi dalam keadaan sadar dan rasional mengikuti pola-pola perjuangan menjadi prioritas. Jadi, memahami orang dewasa harus dapat digambarkan lebih dahulu aspirasi dan tujuan-tujuan hidupnya. Ada 6 kriteria kepribadian yang matang. Yang pertama, perluasan perasaan diri. Mengembangkan minat yang tidak egosentris serta aktif terlibat dalam aktivitas sosial. Dan yang kedua, hubungan yang hangat dengan orang lain. Mempunyai kapasitas untuk mencintai dengan cara yang dewasa, intim dan simpatik tanpa posesif maupun egois. Memperlakukan orang lain dengan sopan. Yang ketiga, keamanan emosional dan penerimaan diri. Menerima diri apa adanya serta memiliki keseimbangan emosional. Contohnya, tidak harus berkutat dengan hal-hal kecil maupun sedih yang berkepanjangan. Yang keempat, persepsi realistis. Berfokus pada masalah, bukan pribadi. Tidak membelokkan kenyataan agar sesuai dengan harapan. Contohnya, pembenaran diri atas kegagalan. Yang kelima, insting dan humor. Melihat diri secara objektif, dapat melihat hal-hal yang absurd dan mustahil dalam kehidupan. Memiliki selera humor yang tidak kasar, berbau kekerasan maupun seks. Yang keenam, filosofi kehidupan yang integral. Memiliki pandangan yang jelas mengenai tujuan hidup. Selanjutnya ada motivasi.
Semua disposisi personal merupakan sesuatu yang dinamis, yaitu memiliki kekuatan motivasi. Motivasi ada dikarenakan kebutuhan dan dorongan dasar. Dua ciri teori motivasi dari Allport adalah penolakan terhadap masa lalu sebagai elemen penting motivasi dan pendapatnya yang kuat mengenai pentingnya proses kognitif seperti tujuan atau intention dan rencana atau planning dari motivasi orang dewasa. Otonomi fungsional. Otonomi fungsional memandang motif-motif orang dewasa beraneka ragam, mandiri sebagai sistem kontemporer, berkembang dari sistem anteseden, tetapi secara fungsional tidak bergantung kepada sistem itu. Menurut Allport, ada dua tingkat otonomi fungsional. Yang pertama ada otonomi fungsional terbiasa, seperti adiksi, perbuatan yang diulang-ulang. Yang kedua, otonomi fungsional propriet, seperti minat yang dipelajari, nilai-nilai, sentimen, tujuan, motif-motif pokok, disposisi pribadi, dan gambaran diri dan gaya hidup. Selanjutnya, ada tingkah laku yang bukan otonomi fungsional. Allport mengemukakan ada 8 jenis tingkah laku yang tidak di bawah kontrol motif otonomi fungsional, yaitu yang pertama, tingkah laku yang muncul dari dorongan biologis, seperti makan, minum, tidur, bernafas, dan lain-lain. Yang kedua, ada refleks, mengedip, mengangkat lutut, proses pencernaan, dan lain-lain. Yang ketiga, peralatan konstitusi, kecerdasan, bentuk tubuh, temperamen, dan kesehatan. Yang keempat, ada habit. Beberapa habit termasuk otonomi fungsional, lainnya tidak ada motivasi sama sekali. Yang kelima, ada tingkah laku yang bergantung kepada penguat primer. Yang keenam, ada motif yang terkait langsung dengan usaha mereduksi dorongan dasar. Ketujuh, ada tingkah laku non-produktif, seperti konklusif, fiksasi, dan regresi. Yang terakhir ada sublimasi. Kalau motif yang asli disublimasikan ke motif yang lain. Selanjutnya ada prinsip-prinsip otonomi propriet. Menurut Allport, otonomi propriet berfungsi dengan memakai 3 prinsip kerja. Yang pertama ada mengorganisir tingkah energi, yang kedua penguasaan dan kompetensi, dan yang ketiga pola propriet. Selanjutnya ada motivasi sadar dan tak sadar. Yang pertama, Allport menekankan motivasi sadar, lebih dari pakar kepribadian lainnya. Orang dewasa yang sehat umumnya sadar terhadap apa yang mereka kerjakan dan alasan mengapa mereka melakukannya. Yang kedua, individu yang sehat, kesadaran mengontrol tingkah lakunya. Tingkah laku yang normal itu fungsional otonom dan dimotivasi melalui proses sadar. Terpisah dari motivasi tak sadar sekaligus memiliki pemicu tingkah laku sendiri. Secara psikologi, orang dewasa yang masak dan sehat sebagian besar tingkah lakunya dimotivasi oleh pikiran sadar, sehingga peran proses tak sadar dalam tingkah lakunya sangat kecil. Selanjutnya ada analisa kasus. Terdapat 2 orang yang rajin dan tekun, namun keduanya menunjukkan sikap yang berbeda walaupun memiliki kepribadian yang sama atau serupa. Orang yang pertama, Ami, merupakan anak yang rajin dalam mempelajari pelajaran baru yang ia terima sehingga ia selalu berusaha mencari tahu lebih dalam mengenai apa yang ia pelajari saat itu, sehingga ia mempelajari pelajaran tersebut dalam satu waktu dan merangkumnya dalam buku agar saat dibutuhkan dapat kembali dibaca. Berbeda dengan Della yang merupakan anak rajin, namun ia memiliki cara yang berbeda dengan Ami dalam mempelajari pelajaran baru. Della terbiasa mempelajari setiap pelajaran secara rutin dengan setiap jadwal yang telah ia tentukan. Misalnya, ia akan rutin mempelajari pelajaran matematika secara kontinu setiap hari Rabu dan Kamis, lalu pelajaran IPA setiap Senin, pelajaran IPS setiap Selasa, dan seterusnya. Della terbiasa belajar setiap waktu subuh karena menurutnya itu waktu yang tepat untuk menghafal pelajaran karena otak masih fresh, sehingga saat ada ujian ia tidak perlu menghafal pelajaran terlalu keras. Dari kedua orang tersebut dapat dilihat 2 orang yang sama-sama rajin namun memiliki cara yang berbeda dalam mempelajari pelajaran di sekolahnya. Selanjutnya ada aplikasi teori Allport, pendekatan morfogenik. Allport menulis panjang lebar khusus mengenai metode yang dipakai pakar-pakar psikologi kepribadian dalam mengembangkan teorinya. Mungkin dilatar belakangi oleh banyaknya kritik metodologi terhadap teori kepribadian. Akhirnya dia memujikan pendekatan morfogenik sebagai metode yang subjektif tetapi memenuhi legitimasi ilmiah. Selanjutnya ada metode yang dipakai dalam pendekatan morfogenik murni adalah yang pertama catatan verbatim dari wawancara, laporan mimpi, dan pengakuan perbuatan. Yang kedua bukuan hari dan surat-surat. Yang ketiga kuesioner dan skala kepribadian dan tes proyeksi. Yang keempat ada dokumen ekspresi diri seperti karangan, lukisan, coret-coret, tanda tangan, lenggang jalan, dan autobiografi. Yang kelima ada jabatan tangan, pola suara, dan tampang. Yang keenam, tes standar dan skala penilaian diri yang mengungkap sifat atau kepribadian termasuk seni morfogenik kalau lebih membandingkan aspek-aspek di dalam diri orang itu sendiri, alih-alih membandingkan dengan orang atau misalnya pada skor ispatif. Yang terakhir adalah kesimpulan dari hasil diskusi kami.
Teori disposisi Golden-Weld-Allport adalah salah satu rujukan dari kebanyakan teori-teori kepribadian yang menjadi rujukan untuk memahami dan menambah wawasan terkait disposisi atau sifat yang dimiliki oleh setiap individu. Disposisi adalah bangunan dasar dari sebuah kepribadian dan karakter. Untuk itu, sifat sangat berperan dengan segala sesuatunya, baik dalam intensi atau keinginan pada masa depan, seperti ambisi, cita-cita, dan rencana-rencana seseorang. Dikarenakan sifat adalah cerminan tingkah laku. Terlepas daripada itu, sifat memiliki perkembangan fungsi diri yang disebut sebagai proprium yang masih berkaitan dari kepribadian, dan juga otonomi fungsional yang menekankan kepada motif-motif yang dimiliki individu untuk mencapai dorongan dasar. Dengan demikian, semuanya saling berintegrasi. Dalam perspektif pendidikan Islam, teori disposisi termasuk ke dalam akhlak atau karakter, karena akhlak adalah disposisi batin individu. Sekian tugas video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.